Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ratna Aprilia, NIM B1B1201124, kelas C, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan kepada saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan sebuah informasi untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Fungsi komunikasi. Ada 4 fungsi utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengendalian, yang kedua, motivasi, yang ketiga, pernyataan emosional, dan yang keempat, informasi. Proses komunikasi. Komunikasi memerlukan suatu tujuan, sesuatu yang ingin disampaikan dari pengirim kepada penerima. Pengirim akan mengkodekan pesan, lalu meneruskannya ke dalam saluran kepada penerima untuk menguraikan kode tersebut. Pengirim memilih untuk menggunakan saluran formal atau informal. Saluran formal digunakan organisasi untuk mengirim pesan yang berkaitan dengan aktivitas profesional para anggota organisasi. Sedangkan saluran informal adalah saluran yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Arah dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi lateral. Komunikasi yang terjadi di antara para anggota dari kelompok yang sama, para manajer pada level yang sama, dan pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat sebuah kelompok atau organisasi ke level yang lebih rendah. Yang ketiga, komunikasi ke atas. Komunikasi atau penyampaian dari bawahan ke atasan. Mode komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Bentuk komunikasi dengan menggunakan kata-kata secara lisan atau berbicara langsung kepada pembicaranya. Yang kedua, komunikasi melalui tulisan. Keterampilan yang diperlukan dalam menyampaikan informasi secara tertulis. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, di mana melalui ekspresi wajah, intonasi, gerakan tubuh, dan lain-lain. Komunikasi persuasif. Yang pertama ada pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Yang kedua ada tingkat keterkaitan. Yang ketiga ada pengetahuan sebelumnya. Dan yang keempat ada kepribadian. Hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Yang pertama, penyaringan, mengacu pada tujuan manipulasi informasi oleh pengirim, sehingga penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, pemilihan persepsi, merupakan hal yang penting sebab penerima dalam melakukan komunikasi melihat dan mendengarkan secara selektif berdasarkan kebutuhan mereka. Yang ketiga, informasi yang berlebihan, suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk ke dalam organisasi melebihi kapasitas pemrosesan seorang individu. Yang keempat, emosi. Orang yang berada dalam suasana hati negatif lebih cenderung untuk mengkritisi pesan, sedangkan orang yang berada pada suasana hati positif cenderung untuk mengikuti begitu saja. Kelima, bahasa. Ketika berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata dapat berarti hal yang berbeda dengan orang lain. Umur dan konteks merupakan faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut. Keenam, keheningan didefinisikan sebagai ketiadaan informasi. Ketujuh, kekhawatiran komunikasi, ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, berbohong, kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus. Implikasi global. Komunikasi yang efektif akan sulit terjadi di bawah keadaan terbaik. Faktor lintas budaya jelas berpotensi menciptakan permasalahan komunikasi yang besar. Hambatan-hambatan pada budaya. Yang pertama disebabkan oleh semantik, yang kedua disebabkan oleh konotasi, yang ketiga disebabkan oleh perbedaan nada, yang keempat perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode menyelesaikannya. Konteks budaya. Budaya-budaya cenderung berada dalam keadaan yang mana konteks mempengaruhi makna yang diambil oleh seorang individu dari komunikasi.
Pedoman budaya. Kita mengasumsikan bahwa setiap orang dari kita memiliki sudut pandang yang berbeda yang dibentuk secara kultural. Oleh karena itu memiliki perbedaan. Maka kita memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan solusi yang kreatif dengan bantuan orang lain jika kita mengkomunikasikannya secara efektif. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.